Apa ya perkembangan bank sampah untuk di Nanggung atau di Nanggung lah? Di Nanggung. Ya kalau ngeliatnya progresif ya, progresif artinya dari mulai awal itu sekitar 8 orang atau 9 tahun di sini kalau nggak salah ya. 9 tahun di sini 8 orang dengan kapasitas sampah waktu itu yang di 100 ke 120 kilo kalau nggak salah ya. Nggak tahu yang hari ini berapa nih, tapi terlihat sih lebih progresif, lebih meningkat, makin meningkat lah, makin meningkat. Nah, nantinya mungkin pada saat prosesnya itu memang harus lebih disosialisasikan kembali masalah jenisnya, masalah pemilahannya seperti apa, sortasinya. Karena nanti yang paling tinggi effortnya itu adalah sortasi atau pemilahan jenis. Mungkin saat ini di tahap awal lebih kepada mereka membiasakan diri untuk memilah dan mengumpulkan sama membawa ke sini. Nanti tahapan berikutnya adalah mereka mulai yang di tahap pertama itu tadi mereka udah tahu jenis sampahnya, mereka mau memilah, mereka mau mengumpulkan, mereka mau membawa ke sini. Tahap berikutnya baru mereka lebih detail lagi untuk mensortasi atau memilah jenis sampahnya. Karena kan jenis sampah plastik aja kan lumayan banyak tuh, ada lebih dari 40 jenis sampah plastik gitu kalau di breakdownnya. Kalau lihat pengalaman berapa lama proses penyadaran itu? Kalau penyadaran secara umum nanti sih macam-macam Mbak, tergantung metode sama sistem yang kita pakai. Kira-kira apa sih magnet yang bisa menarik mereka? Nah, magnet yang bisa menarik mereka itu kan yang lebih tahu pasti bapak-bapak sama ibu yang ada di sini, warga sekitar sini. Misalnya, wah kalau ibu-ibu ini kalau diiming-imingin, wah nanti kalau sampahnya sudah terkumpul kita bisa bikin misalnya arisan alat elektronik dari sampah ini misalnya, seperti itu kan menarik buat mereka. Karena mereka kalau misalnya cuma dikumpulkan habis itu jadi kegiatan rutin dibayar jadi tabungan kayak gitu aja kan nggak terlalu menarik. Tapi kalau jadi misalnya blender atau magicom atau apa itu menarik, nanti itu bisa dipakai seperti itu kalau emang kita menarik di sini. Tapi kalau misalnya ini yang jadi menariknya ini jadi sedekah misalnya, nggak apa-apa, itu jadikan seperti itu. Yang penting apa yang menjadi magnet itu menjadikan mereka menarik. Yang lebih tahu masyarakat di wilayah yang menantang kan tadi edukasinya ya. Jadi, betul. Motif masyarakat itu bukan menjual gitu. Ya. Jadi bukan konsep menjual sampah tapi menabung sampah. Ya. Dia punya pengalaman itu yang pengalaman di beberapa tempat-tempat. Untuk progres bank sampah ini. Ada sih Pak, kalau secara umum sih pastinya di 3 bulan pertama itu mereka itu akan tertarik ketika melihat ada aktivitas yang bikin mereka kepo, Emang cara gini kan kerumunan kayak begini ya, kerumunannya. Jadi kan kalau gini kan ada yang lewat kan pasti mereka kepo loh. Ini apa sih? Kumpul terus bawa karung, bawa apa kayak gitu. Nah itulah satu titik yang bisa kita kembangkan. Oh nanti kita komunikasikan kalau ada yang nggak tahu ini bank sampah ini adalah bla 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 seperti apa. Mulai dari seperti itu Pak, hal seperti itu. Jadi mereka makin berkembang pengetahuannya, mereka juga penasaran. Kalau anak sekarang kan yang dicari mereka penasaran dulu Pak, mereka kepo dulu. Kalau mereka udah kepo, kita kasih tahu itu ternyata punya nilai manfaat buat mereka, ada contohnya, ada manfaatnya juga baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mereka akan tertarik seperti itu. Nah, magnet apa kira-kira yang memang bisa dikembangkan yang tipikal di daerah sini Pak? Kayak di sekolah juga bisa seperti itu, di warga umum juga bisa seperti itu. Kalau di sekolah itu kebiasaan ini, cuma kalau di sekolah itu kita nggak mendorong itu bukan nilai ekonomi, tapi kebiasaan. Tapi kan di sekolah itu kan ada, kalau sekarang itu ada buku tahunan siswa Pak ya, yang dibikin ada foto-fotonya apa segala macam. Gitu ya? Iya kayak gitu ya. Sebetulnya kan kegiatan ini kalau selama 1 tahun kan bisa dikumpulkan, bisa untuk salah satunya mengkontribusikan anggaran itu Pak ya.
Memang kan kalau di sekolah juga bisa lebih mengikat ya, Ya. bisa tugas mata pelajaran Nah ya, hidup gitu ya ya, terintegrasi Pak. terintegrasi Terintegrasi. IPA gitu ya. Ya. IPA. Jadi nanti jadi poin reward buat mereka kan, jadi poin. Dan memang mungkin yang lebih menantang adalah ini di masyarakatnya ini gitu ya, Ya di masyarakat. Menimbulkan kesadaran edukasi. Kira-kira upaya yang lebih strategis apa ya? Apa memang mengurus tanda petik memfasilitasi lebih dekat begitu, mudah dijangkau beberapa misalkan alat-alat menyimpan sampah, atau lebih kepada apa ya seperti itu? Sebenarnya gini sih, Pak. Akseleratif. Ya, sebenarnya sih gini ya, apa namanya, yang jadi poin itu bukan hanya infrastrukturnya aja, karena mungkin Bapak bisa melihat ada dimanapun lah ya, dimanapun ada tempat sampah, tapi buangnya masih sekitarnya juga gitu kan. Artinya infrastruktur bukan tolak ukur jika disediakan itu akan berhasil. Tapi kesadaran mental mereka kan, kesadaran mereka bahwa kalau kita tidak tahu itu seperti apa sihnya, seperti itu. Atau yang bisa bikin mereka menarik untuk melakukan itu. Di sini kan pasti ada media atau forum-forum yang bisa dimasuki Pak sama para pengurus. Ya, entah itu pengajian, entah itu mungkin ada arisan, entah itu apapun itu. Nah, memang harus secara berkala tetap dilakukan Pak sosialisasinya. Nantinya kalau memang sudah ada sebagian misalnya di atas 50% melakukan, harus ada law enforcement memang, harus ada penegakan hukum, harus ada reward dan punishment buat yang sudah melakukan. Kita kan mengapresiasi mereka yang sudah melakukan dan memotivasi mereka yang belum melakukan. Nah, itu mungkin nantinya bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan yang ada di wilayah-wilayah yang melakukan kegiatan bank sampah. Nah, nantinya pastinya kan juga pengurus juga mengevaluasi, tapi memang intinya yang pertama adalah para pengurus dulu melakukan. Para pengurus mencontohkan untuk menyetor sampah ke titik-titik collection point atau titik kumpul sampah yang memang sudah dijadwalkan setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali di setiap wilayahnya. Jadi ketika mereka menjadi contoh, mereka menjadi panutan, yang lain juga akan melihat dan merespon, Pak. Tidak harus contoh real dulu. Iya, betul. Contohnya kan simpel ya, kalau kita ayo kita pilah-pilah sampah, tapi kalau mereka ada yang melihat, ya itu aja belum pilah sampah kok. Kayak gitu. Belum setor gitu ya. Iya, nah itu kan penting Pak. Masyarakat di kita kan perlu contoh sama manfaat langsungnya apa sih? Nah, pasti selalu kayak gitu. Kalau ada kegiatan apapun, apa benefitnya, apa profitnya, bahkan nggak cuma benefit, malah lebih ke profit ya kan? Iya. Profit apa buat kita? Apa manfaatnya buat kita? Nah, itu yang biasanya. Terus mereka selalu mencari contoh. Emang kayak gimana sih caranya? Gimana? Makanya sengaja dibikin kayak gini supaya mereka yang lewat tuh pasti nengok kalau ada kayak gini. Orang kalau ada sembako aja pasti nengok kok. Iya, kadang-kadang kita kan yang bikin merenung gitu kan, artinya sudah paham lah doktrin Ya. kebersihan sebagian daripada iman gitu ya. Tapi memang dalam aplikasinya susah banget. Luar biasa, gitu ya. luar Susah biasa. banget, ya. Kita juga tahu bahwa Allah itu indah dan mencintai Iya. keindahan gitu ya. Dan memang faktor apa ya Pak? Apa memang faktor kampanye dari tokoh agama yang edukasi? Kalau saya sih melihatnya gini Pak, mereka tuh merasa belum menemukan urgensi pada di kondisi-kondisi itu. Misalnya ada sesuatu punya iman, terus ya bagian besar bagian dari iman. Sedangkan mereka sendiri nggak merasa ya nggak ada masalah dengan yang itu kan. Kalau imannya ini kan mungkin masih cenderungnya yang namanya iman itu lebih ke sholatnya, ya Ritual, ngajinya, ritual ya. Iya, mereka aplikasinya belum pada keseharian kan, seperti itu. Kalau melihatnya seperti itu. Nah, mungkin triggernya nggak harus dari doktrin agama juga. Kejadian-kejadian kayak misalnya selokan mampet karena sampah, itu sebetulnya bisa jadi trigger buat mereka untuk melakukan. Nah, ini yang mungkin bisa dibangkitkan ke mereka, melihat tumpukan-tumpukan sampah di pinggir jalan yang memang baunya itu kurang sedap dan mengundang penyakit atau apa, itu mungkin yang bisa kita angkat Pak. Karena kan selama ini kan diangkatnya kurang Pak. Yang lebih diangkat tuh lebih pada
an-nadzafatu minal imannya. Terus mereka juga kan berpikirnya nggak ke arah sininya seperti itu. Tapi kalau yang namanya tumpukan sampah atau timbulan sampah diselokan di pinggir jalan itu kan mereka rasakan langsung, Pak. Itu mungkin yang bisa diangkat kampanye-kampanye seperti itu sama teman-teman yang memang lebih digital, yang lebih milenial, untuk dikampanyekan di sosmednya mereka atau apapun. Jadi kan mau nggak mau kalau kita udah sering dengar, Pak, mau nggak mau kan ada yang nyangkut juga, Pak. Satu atau dua pasti ada yang nyangkut. Sama lah kayak kita sering lewat sini, di sana mungkin ada tukang sosis, di lewat sini pasti ada tukang sosis itu. Lama-lama kita tahu, oh di sana ada tukang sosis. Kayak gitu. Jadi harus iklannya harus masif. Betul. Dan continue berkelanjutan. Tapi insya Allah sihatnya kan juga saya juga terus berupaya ya. Iya. Iya. Walaupun yang perensak emas sekarang satu wae. Jadi berarti sinergitas macam apa sih yang harus kita bangun nih antara misalkan ormas kelembagaan, sekolah dengan pemerintah setempat. Ya kalau ya sinergitasnya sih memang ini, Pak, apa namanya, yang pertama memang pastinya organisasi itu penting ya, penting. Kalau saya sih berpikirnya sesuai kapasitas masing-masing. Kalau itu pada ranah pendidikan, doronglah apa namanya, sisi edukasi dari kegiatan pemilahan sampah ini, kegiatan pemilahan sampah ini dari mereka. Masyarakat secara umum memang selain dari subjek, mereka juga sekarang jadi objek ya. Doronglah kapasitas mereka untuk melakukan. Nah, pemerintah yang mana nih kira-kira yang kita RT, RW, desa kan. ya, artinya kan mereka itu adalah leading sector di masing-masing wilayahnya. Doronglah mereka supaya mereka berperan sebagai leading sector di wilayah, di kapasitasnya masing-masing seperti itu. Kalau masing-masing melakukan tupoksinya, melakukan kapasitasnya, melakukan potensinya, insya Allah tuh semuanya tuh akan lebih apa namanya, prosesnya akan lebih cepat, Pak. Mungkin seperti itu. Demikian ngobrol santai, ngobras dengan Pak Hilal, Ketua Yayasan Rumah Pelangi, yang saat ini berkolaborasi dan advokasi pendirian bank sampah pimpinan cabang kemudian. Mari kita tidak membuang sampah tapi menabung sampah. Atau sedekah sampah ya. Ya, apapun yang tujuannya mengurangi apa namanya, timbulan sampah yang terpapar ke lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, podcast ini